Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Meskipun daring, kita harus tetap semangat belajar. Kali ini Ibu akan menjelaskan cara penyajian fungsi. Bila pada video sebelumnya telah dijelaskan bagaimana cara menyajikan relasi, sekarang adalah menyajikan fungsi. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video berikut ini. Bila perlu, kalian catat materinya, dan apabila belum paham, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Selamat menonton! Pertama, kita akan membahas apa itu fungsi untuk mengingatkan kembali pada materi yang telah diberikan sebelumnya. Fungsi sendiri merupakan relasi khusus yang memetakan tepat satu anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah tepat satu. Begitu ya. Setelah kita harus mengenal notasi fungsi. Untuk kemudian kita akan lanjut pada cara penyajian fungsi. Nah, fungsi sendiri dinotasikan dengan huruf kecil seperti huruf F, G, P, dan sebagainya. Dari mulai A hingga Z, tapi yang bentuknya kecil. Maksudnya dalam format kecil, bukan huruf kapital. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F.2 A panah menuju B, yang artinya F memetakan A ke B. Fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B. Jadi di sini A tadi kan sebagai domain, B sebagai kodomain, dan X itu anggota domainnya, sedangkan Y-nya anggota kodomain. Sehingga dapat dituliskan F memetakan X ke Y. Atau bisa ditulis juga dengan F memetakan X ke Fx. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Y sama dengan Fx. Kalau masih bingung, Bu, kenapa kok Y bisa ditulis sama dengan Fx? Begini, kalau Y tadi, ini Y kan anggotanya B. Sudah pasti ada satu anggota domain yang dipetakan dengan Y. Pokoknya salah satu anggota himpunan B. Sedangkan dia, ini kenapa kok ditulis Fx? Fx berarti nilai X yang dimasukkan ke dalam fungsinya tadi. Atau sesuai dengan relasi yang ada. Begitu ya. Kemudian, X merupakan prapeta dari Fx. Atau X merupakan prapeta dari Y. Y atau Fx merupakan peta atau bayangan dari X. Jadi bacanya seperti ini. Bisa dibayangkan dalam sebuah diagram panah ya. Ini diagram panahnya sama seperti yang relasi kemarin. Di sebelah kiri itu adalah himpunan A yang anggotanya itu X. Di sebelah kanan itu himpunan B yang anggotanya itu Y. Nah, X itu merupakan prapeta dari anggota himpunan kodomain. Sedangkan Y sendiri itu disebut dengan peta dari X sendiri. Jadi, kalau bacanya dari X, maka X prapeta dari Y. Kalau bacanya dari Y, berarti Y merupakan peta dari X atau bayangan dari X. Bisa membedakan? Bisa ya. X merupakan prapeta dari Fx atau X merupakan prapeta dari Y, seperti yang tadi. Nah, prapeta dari Y oleh fungsi F itu dapat dinotasikan dengan F pangkat negatif 1. Yang dibaca dengan F inverse dari Y. Ini cukup pengetahuan aja buat anak-anak. Cukup tahu. Biasanya memang jarang digunakan, hanya sekedar informasi biar tahu. Nah, apabila X merupakan prapeta dari Y, maka dapat dituliskan F inverse Y sama dengan X. Nah, himpunan dari Y atau Fx tadi itu disebut dengan daerah hasil atau range. Tadi kan ada istilah domain, kodomain, dan range. Lalu apa itu range?
Range merupakan anggota kodomain yang menjadi peta dari domain. Jadi, yang menjadi range itu pasti anggota kodomain. Tapi, yang anggota kodomain belum tentu menjadi range. Kuncinya di sini. Selanjutnya, penyajian fungsi. Penyajian fungsi sendiri dapat dibagi menjadi 5, yaitu pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, tabel, dan grafik. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pasangan berurutan. Nah, penyajian pasangan berurutan ini sama dengan seperti yang relasi dengan pasangan berurutan, yaitu dengan menuliskan XY, maksudnya formatnya ini XY, absis dengan koordinat dalam satu tanda kurung yang dipisahkan oleh koma, yang mana X-nya itu menggambarkan atau anggota domain, dan Y-nya itu anggota kodomain yang menjadi range. Ingat ya, kodomain yang menjadi range, jadi nggak sembarangan kodomain. Misal, diketahui fungsi f dari B, anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan juga C itu anggotanya diketahui, yang didefinisikan sebagai relasi 2 kali dari. Kita diminta menyatakan dengan pasangan berurutan. Mari kita lihat satu-satu. 2 anggota himpunan B merupakan bilangan yang bernilai 2 kali dari 1 anggota C. 2 merupakan 2 kali dari 1, sehingga dapat ditulis 2,1. Begitu juga dengan 4. 4, 2 kali dari 2, sehingga ditulis menjadi 4,2. Jadi penulisannya ini domain di kiri, kodomain di kanan. Begitu juga seterusnya, sampai semua anggota B atau domain itu habis, karena syaratnya fungsi adalah semua anggota domain memiliki tepat satu pasangan. Kita nggak peduli sama anggota kodomain, entah dia semuanya berpasangan atau enggak, yang penting domainnya berpasangan semua. Jadi, himpunan pasangan berurutan adalah yang ada pada stabilo di bawah sendiri. Kalau nulisnya satu-satu kayak tadi, kayak yang Ibu beri lingkaran merah, ini disebut dengan pasangan berurutan. Tapi kalau nulisnya dalam tanda kurung kurawa seperti ini, yang F itu bawah, dia disebut dengan himpunan pasangan berurutan karena dia sudah jadi satu. Nah, duanya itu disebut prapeta atau domain, dan satunya disebut peta atau kodomain yang jadi range. Nah, 6, 7, dan 8 anggota C itu kodomain, tapi bukan range. Kenapa? Karena dia nggak punya pasangan di B. Kemudian, contoh selanjutnya. Diketahui suatu himpunan X ke Y yang relasinya itu kuadrat dari. Bila kita lihat, 4 merupakan kuadrat dari 2. 9 kuadrat dari 3. Begitu seterusnya sampai 25 kuadrat dari 5. Yang mana bisa dituliskan 4 tadi kan kuadrat dari 2, makanya ditulis 4,2. Ingat ya, yang domain itu ada di sebelah kiri. Jadi pasangan berurutan yang dapat dibuat adalah seperti di bawah ini. Karena dia sudah jadi satu, maka disebut dengan himpunan pasangan berurutan, bukan pasangan berurutan aja. Selanjutnya adalah dengan diagram. Ini juga sama dengan yang relasi, yaitu memetakan anggota domain dengan kodomain yang menjadi range sesuai relasi yang diminta menggunakan ana panah. Misal, diketahui fungsi f dari B ke C yang didefinisikan sebagai relasi 2 kali dari. Ini himpunan B, ini himpunan C. Kita lihat, 2 anggota B. Angka 2 sebagai anggota B bernilai 2 kali dari 1 anggota C. Sehingga 2 dapat dipasangkan dengan 1. Panahnya ke arah domain, kodomain ya, jadi ke arah C. Selanjutnya,
4 anggota B bernilai 2 kali dari 2 si anggota C, sehingga 4 dipasangkan dengan 2. Begitu seterusnya sampai semua anggota himpunan B habis. Nah, yang Ibu beri kurung kurawal sebelah kiri itu disebut dengan peta atau domainnya. Ini peta atau domain. Sedangkan yang menjadi range adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa nggak semua, Bu? Karena hanya 1, 2, 3, 4, 5 saja anggota C yang memiliki pasangan di B. Sedangkan 6, 7, 8, dia cuma disebut dengan codomain. Di sini bisa kita lihat bahwasanya range merupakan bagian dari codomain. Jadi, codomain itu lebih besar daripada range. Soal selanjutnya. Nih, ada 3 diagram panah. Perintahnya adalah diagram panah manakah yang merupakan fungsi? Kira-kira yang mana anak-anak? Coba dikerjakan sendiri di rumah, habis itu kita bahas. Ya, diagram panah yang nomor 1, merupakan fungsi karena setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Kemudian, diagram panah kedua, dia bukan merupakan fungsi karena ada anggota A, yaitu ini, akcil, mempunyai 2 pasangan anggota B, yaitu 1 dengan 2. Ini nggak boleh. Jadi, domainnya itu nggak boleh bercabang, tapi kodomainnya boleh bercabang. Kayak nggak adil ya, tapi nggak apa-apa, emang gitu fungsi. Kemudian yang ketiga, disebut bukan fungsi juga, karena ada anggota A, kecil, yang tidak mempunyai pasangan di B. Selanjutnya, diketahui suatu fungsi f yang memetakan x ke 3x tambah 7 dengan daerah asal P. Daerah asal ini sama kayak domain ya. Kita diminta untuk menyajikan dengan diagram panah. Pertama kita harus tahu range-nya apa aja. Nah, untuk nyari range itu dengan memasukkan atau menginputkan P ini ke dalam rumus ini. Karena rumus fungsinya kan X ke 3X tambah 7. Jadi kita ganti X yang di 3X tambah 7 ini dengan setiap anggota himpunan P. Sehingga didapatkan ini 7, 10, 13, 16, 19. Kalau dari sini, kita bisa buat diagram panah. Nih, X itu domainnya tadi, daerah asal. Sedangkan Fx adalah bayangan dari domain tadi. Yaitu ini yang sudah didapat 7, 10, 13, 16, 19. Di situ juga ada panahnya semua. Di sini semua anggota Fx punya pasangan ya, karena tadi kita sudah menginputkan atau memasukkan berdasarkan rumus yaitu 3x tambah 7. Nah ini, domainnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kodomainnya dan range-nya itu sama. Sama-sama 5 dan sama-sama itu 7, 10, 13, 16, dan 19. Jadi ada beberapa kasus kodomain sama range itu memang sama. Ada juga yang nggak sama. Tapi yang pasti adalah range selalu anggota kodomain. Tapi kalau kodomain belum tentu range. Selanjutnya dengan persamaan. Misal, ada fungsi B yang, fungsi yang memetakan B ke C dengan relasi 2 kali dari. Pertama kita bentuk menjadi himpunan pasangan berurutan, seperti pada soal sebelumnya tadi. Nah, bila kita perhatikan 2,1, pasangan berurutan 2,1 itu terbentuk dari 2, dan satunya itu adalah setengah dari 2. Atau setengah dari X. Kemudian, yang ketiga, 6,3. 6 tetap 6. Lah, 3 sendiri adalah setengah dari 6. Betul apa betul? Coba dilihat lagi yang kelima. 10,5.
10 tetap 10. Dan 5-nya merupakan setengah dari 10, alias ordinat atau Y-nya ini, bayangannya adalah setengah dari absis atau daerah asal. Nah ini, dari pesan berurutan 2,1 dapat diuraikan menjadi 2, setengah kali 2. Sehingga dapat kesimpulan bahwa nilai ordinat atau range yang sebelah kanan merupakan setengah dari absis atau domain yang sebelah kiri. Bila anggota B atau anggota domain disebut X dan anggota C atau anggota kodomain disebut Y, maka dapat disimpulkan bahwa rumusnya adalah Y sama dengan setengah X. Kalau dilihat dari atas tadi, 1 sama dengan setengah dari 2. Betul ya? Nah, dapat disimpulkan bahwa Fx sama dengan setengah X. Tadi kan kita sudah bahas ya, Y itu dapat ditulis dengan Fx. Makanya di sini Fx sama dengan setengah X. Inilah yang disebut dengan persamaan fungsi. Soal selanjutnya. Diketahui fungsi H yang memetakan P ke Q dengan relasi kuadrat dari satu anggota P merupakan kuadrat dari satu anggota Q. 4 anggota P kuadrat dari 2 anggota Q, begitu seterusnya, sampai semua anggota P habis. Sehingga didapatkan himpunan pasangan berurutan seperti ini, 1,1, 4,2, 9,3. Nah, bila kita perhatikan, 1,1 sendiri itu terbentuk dari 1 kuadrat, 1 kuadrat. Karena ini sama-sama 1, masih bingung, coba kita perhatikan yang baris kedua, 4,2. 4 sendiri merupakan kuadrat dari 2, makanya ditulis 2 kuadrat. Masih ingat kan ya materi bilangan perpangkatan? Ya sudah dipelajari pada kelas 7. Kemudian, 2, tetap 2. 9,3. 9 sendiri adalah 3 kuadrat. 3-nya tetap 3. Nah, dari himpunan pesan berurutan tadi, yang salah satunya adalah 4,2. 4 sendiri kan 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat. Sehingga dapat diketahui bahwa yang menjadi prapeta adalah kuadrat dari peta, atau yang menjadi peta adalah akar dari prapeta. Maksudnya begini, kalau pakai istilah prapeta masih bingung, kita pakai domain sama kodomain ya. Yang menjadi kodomain adalah yang menjadi domain atau prapeta tadi adalah kuadrat dari peta atau kuadrat dari kodomain. Atau yang menjadi kodomain adalah akar dari domain. Ingat kan ya, kalau 2 adalah akar dari 4, nih. 3 adalah akar dari 9, 4 adalah akar dari 16. Sehingga bila anggota P dianggap sebagai X dan anggota X dianggap sebagai Y, maka didapatkan Y sama dengan akar X atau X sama dengan Y kuadrat. Keduanya ini dapat disebut sebagai persamaan fungsi. Sama saja nilainya. Ini penyajian fungsi dengan ini soalnya sama sebagai relasi 2 kali dari yang memetakan himpunan B ke himpunan C. Nah, dengan tabel ini, itu dengan meletakkan domain dan range dalam suatu tabel. Nih, B tadi kan menjadi domain, dia ditaruh di atas. Kemudian C sebagai kodomain, itu nggak ditulis semua di bawah, tapi dipilih mana yang menjadi range. Dimasukkan di barisnya lurus Fx. Begitu ya anak-anak. Jadi sebelum kalian membuat tabel, kalian harus tahu mana yang menjadi range dari kodomain tersebut. Ini kodomainnya, Fx-nya adalah range. Nah, bila diperhatikan, 2 anggota B berada dalam satu kolom dengan 1 anggota C. Karena 2 anggota B bernilai 2 kali dari 1 anggota C sesuai dengan relasi yang diminta. Jadi, dalam satu kolom ini punya hubungan 4, 2 kali dari 2, 6, 2 kali dari 3, begitu seterusnya. Ini contoh lagi. Sajikan fungsi yang memetakan P ke himpunan bilangan real dengan fungsi X tambah 5 dengan menggunakan tabel.
Nih, yang pertama kita masukkan domainnya, yaitu P di baris paling atas. Dengan kolom paling kiri adalah X atau domain. Kemudian di bawah X itu fx atau codomain. Range ya, harusnya range. Range yang bagian dari codomain atau codomain yang menjadi range. Ini merupakan anggota domain yang dimasukkan ke rumus fx ini. Dengan mengganti X ini dengan anggota himpunan P. Jadi untuk P, 1 anggota P berarti 1 tambah 5. 4 anggota P, 4 tambah 5, begitu seterusnya, sehingga didapatkan F-nya ini. Fx-nya ada 6, 9, 12, dan 15. Kemudian penyajian fungsi dengan grafik. Nih, sama soalnya. Cuma ini mintanya sama grafik. Langkah pertama, kita harus tahu bentuk bidang koordinat. Harus menggambarkan juga dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini gambarnya. Kemudian, kita tentukan dulu range-nya. 2 anggota B merupakan 2 kali dari 1 anggota J. Karena relasinya adalah 2 kali dari. Sehingga dapat ditulis 2,1. Ini kalian juga bisa buat dengan himpunan pecahan berurutan ya kan. Nanti kan ketemu titik-titik, koordinat-koordinat. Nah, koordinatnya itu digambar di grafik atau digambar di bidang koordinat. Setelah kalian menemukan himpunan pasangan berurutan tadi, buat titik-titik pada koordinat di dalam himpunan tadi. Nah ini, 2,1. 2 sendiri merupakan koordinat pada sumbu X. Ini udah kita pelajari pada bab sebelumnya ya, yang koordinat kartesius kemarin. Kemudian 1 ini menggambarkan koordinat pada sumbu Y. Atau dalam artian, pada koordinat 2 di sumbu X, maka dia ditarik ke atas sejauh 2 satuan. Berangkat dari 2 sini, 2 satuan ke atas. Dan pada koordinat 1 di sumbu Y, dia ditarik ke kanan sejauh 1 satuan. Begitu ya anak-anak. Nih, ini koordinat 2,1. Kemudian 4,2 bagaimana? Ini kalian boleh coba di rumah ya. Kalau beda nanti kita diskusikan lagi. 4 ke atas, 2, 4, iya. Kemudian 6,3, 8,4, 10,5. Nah, di sini kan udah terbentuk titik-titik ya, ini titik-titik. Nah, dari sini, karena permintaannya adalah grafik, bukan titik, maka dari titik-titik ini dihubungkan sehingga terbentuk sebuah garis. Nah, kalau misal tadi perintahnya adalah penyajian fungsi dengan koordinat kartesius, maka begini saja sudah bisa. Tapi karena perintahnya adalah dengan grafik, maka dia harus ditarik garis yang menghubungkan kelima titik tersebut. Nih, sudah. Contoh selanjutnya. Suatu fungsi f dirumuskan sebagai fungsi fx 2x kurangi 1 dengan daerah asal m-nya itu bilangan genap kurang dari 13. Kita diminta untuk menentukan daerah hasil atau range dari fungsi tersebut. Nih, sebelum kita mencari range, kita harus tahu anggota himpunan M itu apa aja. Nah, ini anggota himpunan M, bilangan genap kurang dari 13. Ingat ya, bilangan genap itu positif aja, nggak boleh negatif. Untuk membuat grafik, terlebih dahulu harus mengetahui range dari fungsi tersebut. Untuk mengetahui range-nya, kita harus memasukkan anggota himpunan M semuanya ke dalam rumus fx. Tapi satu persatu ya. Untuk M sama dengan 2, yang artinya domainnya 2, range-nya adalah hasil dari operasi saat 2 ini dimasukkan ke dalam X. Seperti ini. Untuk X sama dengan 2, maka fx, X-nya kan diganti 2, berarti dia ditulis F2. Karena rumusnya tadi 2x kurangi 1, maka di sini 2 dikali 2 kurangi 1, sehingga F2 sendiri adalah 3, karena 4 kurangi 1. Dan dapat ditulis 2,3. Kalau masih bingung, Bu, dari mana? 2 ini itu didapat dari nilai X. Dan 3-nya itu didapat dari nilai F2. Ini 3. Begitu juga yang 4,7.
4 didapat dari domainnya ini atau nilai X, dan 7-nya didapat dari F4. Begitu seterusnya sampai bawah. Nah, ini kan sudah terbentuk titik-titik ya, ada 6 titik, 2,3, 4,7. Ini juga disebut dengan titik koordinat. Sekarang kita masukkan ke dalam bidang koordinat. Ini. Titik yang pertama, 2,3. Nih, sudah muncul semua. Dari garis titik-titik ini, ada titik 6 ya, kita hubungkan dengan sebuah garis. Karena permintaannya adalah dengan grafik. Nih, sudah. Inilah yang disebut dengan penyajian fungsi dengan grafik. Pertama-tama, kalian harus tahu domainnya apa, range-nya apa, nanti akan terbentuk suatu koordinat titik, dan koordinat titik tersebut dimasukkan ke dalam bidang kartesius atau bidang koordinat. Ada contoh soal lagi. Diketahui fungsi f(x) yaitu 5x dikurangi 11. Kita diminta untuk menentukan nilai dari f6. Nih, kalau masih bingung f6, maksudnya itu begini. Ini kan fx, tapi di sini f6. Ini fx, makanya di sini 5x. Nah, kalau f6, otomatis di sini juga 5 kali 6. Begitu ya, di pembahasannya. Mencari f6 berarti mengganti x pada fx dengan bilangan 6. Mengganti x. X di sini dan x di sini. Ini sudah kita ganti. F6 adalah 5 kali 6 kurangi 11. Yang didapatkan F6-nya adalah 19. Contoh soal selanjutnya. Suatu fungsi f dirumuskan sebagai fx 3x tambah 1 dengan daerah asal P itu, dan kita diminta untuk menentukan range-nya. Sama seperti yang tadi, kita memasukkan setiap anggota domain ini 13579 ke dalam rumus ini, sehingga didapatkan range. Untuk X sama dengan 1, maka range-nya adalah 4. Nah, dari sini akan terbentuk range, kumpulan range atau himpunan range ini. 4, 10, 16, 22, 28. Kalau pertanyaannya adalah tentukan daerah hasil atau daerah range, itu ada dua opsi. Kalau jawabannya cuma gini, seperti ini masih belum matang. Jadi akan lebih baik kalau anak-anak menyimpulkan seperti ini. Jadi domainnya dalam bentuk himpunan dan range-nya juga dalam bentuk himpunan biar lebih jelas. Sehingga bisa dinyatakan sebagai pasangan himpunan berurutan ini. Nah, ini nilainya didapat dari gabungan dari domain dan kodomain dalam satu tanda kurung. 1 dengan 4, 3 dengan 10, sesuai dengan ini tadi. Nah, sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Apabila ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum paham, silakan ditanyakan di kolom komentar atau melalui WhatsApp pribadi Ibu.